Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Ya, payah memang sobat-sobat menghadapi orang yang sudah taklid buta, sobat-sobat. Karena bagi mereka yang taklid buta, kebenaran itu adalah apa yang sesuai dengan yang disampaikan oleh kiainya maupun ulamanya. Ya, mereka tidak perlu dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi. Cukup dalilnya adalah kiainya atau ulamanya. Meskipun ya apa yang disampaikan kiainya ataupun ulamanya ya bertentangan dengan firman Allah, menyelisihi sunnah Rasulullah, mereka tetap ikuti. Nah, di sini sulitnya sobat-sobat. Kita berikan kebenaran menurut Al-Quran dan sunnah Nabi, mereka akan selalu menolak. Mereka akan selalu ngeyel. Ya, padahal kan jelas. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ya, firman Allah ini ya setelah memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulil amri, namun ketika terjadi perbedaan pendapat, kembalinya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada ulil amri, bukan kepada pemimpin, bukan kepada ulama, bukan kepada kiai, tetapi kepada Allah dan Rasulnya. Namun orang yang taklid buta kembalinya justru kepada ulamanya atau kiainya, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, contohnya seperti Al-Qudsi ini, sobat-sobat. Ya, sang komandan Laskar Aswaja, sobat-sobat. Kalau ya sebelumnya dia mempermasalahkan maulid, ya. Nah, dan dari situ jelas sekali ya Al-Qudsi ini tidak paham yang dimaksud mubah. Ya, karena mubah itu boleh-boleh saja. Mubah itu tidak ada dalil larangan maupun perintahnya. Tetapi ya si Al-Qudsi ini dalam komennya ya mengungkapkan hadis tentang maulid. Nah, ini kan lucu.
Ya, dan itu dalil mereka. Ya, sehingga mereka menganggap maulid itu sunnah. Padahal ya, kapan ya ini pernah dilakukan oleh sahabat? Karena kalau sunnah tentu sahabat ada yang pernah melakukan. Ya, ini kan di sini menunjukkan dia tidak paham yang namanya mubah, sobat-sobat. Nah, sekarang rupanya dia juga tidak paham yang dimaksud ya dengan bid'ah yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa sebenarnya bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah? Dia tidak paham. Sekarang dia mempermasalahkan kata kullu dalam sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Dan kembali dihubungkannya dengan maulid, sobat-sobat. Ya, semakin tidak jelas ini Al-Qudsi pemahamannya ini. Ya inilah sobat-sobat. Kalau kita sudah taklid buta, maka logika dan akal sehat kita tidak berfungsi lagi. Buntu. Bahkan mati cara berpikirnya. Karena ya sudah menyerahkan kebenaran itu kepada yang ditakliti butanya itu. Ya. Itu. Sehingga ya dia tidak bisa berpikir lagi dengan benar. Tidak bisa lagi berlogika dengan tepat. Dan tidak bisa lagi menggunakan akal sehatnya. Ya, kalau ya masalah mubah saja dia bingung. Dan ternyata masalah bid'ah juga dia juga bingung. Tidak bisa memposisikan ya maulid mubah atau tidak. Sekarang ternyata dia tidak bisa ya memahami apa yang dimaksud, apa bid'ah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat-sobat, ya cobalah kita gunakan akal pikiran kita. Kita gunakan akal sehat kita. Ya, bacalah referensi dari berbagai arah. Jangan cuma satu arah. Jangan cuma pemahaman yang ada di kelompok Anda. Ya. Nabi itu diutus untuk menyampaikan risalah agama. Menyampaikan masalah yang berhubungan dengan ibadah. Bukan masalah dunia. Jadi, kalau Nabi berkata, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar, itu yang hubungannya dengan masalah ibadah. Jadi dalam masalah ibadah, tidak ada celah sekecil apapun untuk membuat amalan yang baru yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Nah, dalam masalah dunia terbuka dengan lebar ya untuk membuat yang baru. Karena masalah dunia ini dipengaruhi oleh kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi.
ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang. Kalau dulu ya kendaraan kuda ya, sekarang ada motor, ada mobil. Kalau dulu ya kita harus menempuh perjalanan lama dengan berjalan kaki, sekarang ada pesawat. Nah, jadi mempermasalahkan kata kulu yang dihubungkan dengan maulid, jelas ini salah sasaran. Karena maulid itu masalah muamalah, bukan masalah ibadah. Ya, ada tata cara maulid? Tidak ada. Ya, tinggal bagaimana isi dari maulid tersebut. Nah, itu yang menentukan ya acara tersebut. Nah, jadi tergantung isinya, sobat-sobat. Nah, kemudian ya Al-Qusi kan pernah di komennya menantang saya. Nah, baru-baru ini saya melihat bagaimana Rocky Gerung berdebat dengan Sylvester. Ya. Dan Sylvester ini emosi ketika kalah debat. Ya. Nah, saya bayangkan Al-Qusi ini sama, ya kan? Ya. Ya, dari komennya saja kan penuh emosi. Selalu menyebut hewan yang tidak pantas disebutkan, ya, ditujukan kepada manusia. Jadi kan percuma saja menghadapi orang seperti ini, karena emosinya yang lebih didahulukan daripada logika dan akal sehatnya, sobat-sobat. Ya, jadi bagi saya tidak perlu menghadapi orang seperti ini. Dan salah sekali yang mengatakan saya tidak mampu menjawab. Oh, yang dia tanyakan itu masalah yang sangat basic. Ya, kenapa? Al-Qusi terbiasa sekali ya berkata kasar, bahkan kotor. Ya, karena dia ini sepertinya patuh dengan ulamanya, khususnya Kiai Haji Idrus Ramli, yang menganjurkan mencaci maki Wahabi sama dengan berzikir, berpahala. Padahal ya Allah mengancam orang yang suka mengumpat, suka mencaci maki dengan neraka wail, dengan kecelakaan. Ya, kembali dalil mereka kan bukan Al-Quran, bukan sunnah Nabi. Dalilnya adalah kiainya, ulamanya. Ya, maka ya Al-Qusi dengan enteng saja mengumbar kata-kata kasar dan kotor. Ini akibat apa? Akibat taklid buta, sobat-sobat. Bahaya memang taklid buta ini, sobat-sobat. Karena ya kita sudah berhenti berpikir. Ya. Kita hanya mengikuti ya apa yang disampaikan oleh kiai dan ulama kita, ya, tanpa koreksi dan tanpa daya kritis lagi. Ya, bagaimana mau mengkoreksi atau mengkritisi? Ya, logika dan pikirannya sudah tidak digunakan lagi. Ya. Nah,
Nah, itulah sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.